Aku membedakan antara rasa marah dengan reaksi marah. Diliputin emosi marah yang besar sekali, ketika langsung, ayo sekarang harus diomongin gitu. Kadang malah meledak-ledak juga gitu. Kalau kita hanya sebatas memahami diri kita, sebatas surface self, maka kita akan selalu menuntut orang lain untuk melengkapi kita. Aku tuh ngeliatnya Mas Aji ini udah bener-bener ini, maksudnya kayak bisa mengelola emosi, ngejauhin yang kayak gitu-gitu gitu. Belum sih, belum sepenuhnya sih. Masih Tapi belajar maksudnya sih. terlihatnya kayak gitu. Ya, pencitraan nih, pencitraan. Aku jadi penasaran, Mas Aji Iya. kapan terakhir marah? Tadi marah. Oh tadi? Oh iya, yang kekunci di kamar mandi ya? Oh iya. Kapan pernah nggak kayak gitu? Pernah nggak kayak ada Iya. situasi di mana apa gitu lagi nyetir di serempet Iya, orang iya. atau Aku membedakan antara rasa marah dengan reaksi marah. Karena itu Itu dua beda hal yang lagi. berbeda. Emosi marah dengan reaksi marah. Oke. Ya. Itu beda lagi ya? Beda. Banyak banget yang beda ya? Iya, Oke. iya. Beda antara Emosi. reaksi, emosi. Dengan reaksi. Oke, gimana nih? Emosi marah tentu saja aku masih manusia, belum ada sayap di punggungnya, belum jadi malaikat, sehingga emosi marah masih muncul. Oke. Hanya saja aku sangat terbantu dengan berlatih mindfulness, sehingga emosi marah muncul, aku sadari, hai emosi marah, kamu datang, gitu, menyapa ramah emosi marah itu, Oke. sehingga reaksi marahku mungkin tidak aku luapkan atau tidak aku ya membabi buta gitu, kayak langsung diluapin dengan sengawurku gitu, enggak. Oke. Iya. Berarti kita harus meregulasi cara kita menampilkan marah kita. Ya, bukan meregulasi emosi, tapi meregulasi reaksi. Meregulasi reaksinya. Iya, iya, Yang ideal kayak gimana? Katakanlah suami istri nih. iya. Terus ribut lah soal apa kayak gitu kan. Anak dititipin di Gramedia 3 hari gitu misalnya. Oh, oke, 3 hari. Misalnya. Nggak kamu ambil? Enggak gitu. Terus berantem kan. Gimana caranya? Maksudnya itu dalam posisi disalahkan kan? Iya, iya, Karena disalahkan jadi marah kan? iya. Gimana cara nyampeinnya? Iya, iya. Nah, dalam Dengan- relasi seperti itu memang jangan terus langsung diobrolin gitu. Karena kan masih dalam diliputin emosi marah yang besar sekali, ketika langsung ayo sekarang harus diomongin gitu. Kadang malah meledak-ledak juga gitu. Oh. Gitu. Tapi juga bukan berarti terus menunda udahlah nggak usah diomongin, akhirnya malah nggak diomongin. Ya, jadi dua kondisi yang satu menunda banget, akhirnya tidak diomongin, atau yang segera langsung diomongin, itu sama-sama nggak sehatnya keduanya. Oke. Maka yang ideal, yang disarankan adalah beresin dulu yang ada di dalam. Emosi marah itu disadari, oh iya aku emosi marah. Ajak ngobrol pasangan, tapi sebisa mungkin tidak hanya terseret oleh emosi marah itu. Dan itu kita yang tahu ya. Maksudnya kapan waktunya udah siap buat diobrolkan. Ya, sehingga masing-masing pasangan atau setiap pasangan perlu memberi waktu untuk iya, kalau memang kamu masih marah, ya nggak apa-apa gitu. Karena kadang kan gregetan juga ya, maksudnya, ayo harus sekarang. Enggak, kalau memang dia masih marah, ya udah biarin dia marah, karena dia perlu mencerna, mengunyah emosi marahnya gitu. Beri space untuk mencerna emosinya. Iya, malah di ini-iniin ya. Ya, jangan terus malah di Dirongrong buru-buru gitu. gitu. Oke. Nah, ini ada quote lagi nih. Ada saatnya relasi itu mengenal orang lain, tapi lebih sering relasi itu cermin untuk mengenal diri sendiri. Ini maksudnya gimana nih? Berarti teman kita mencerminkan kita apa gimana maksudnya? Ya, kalau ngomongin relasi kan kadang kan kita seringkali lebih mengawasi orang lain ya. Kayak misalnya aku sama istriku gitu, kayak aku cenderung kayak istriku itu orangnya gini, kelemahannya gini, kelebihannya gini dan sebagainya gitu. Tapi seringkali kita lupa bahwa relasi itu sebenarnya juga menjadi cermin untuk melihat diri kita sendiri gitu kayak. Oh, dalam relasi ini ternyata aku celingi banget ya, aku kok sangat tergantung banget ya, aku mudah sekali kesepian ya gitu. Oke. Iya. Itu salah apa enggak? Enggak apa-apa. Justru nggak apa-apa. Setidaknya dalam relasi kita perlu tahu diri kita ini orangnya seperti apa. Oke. Iya. Baru kita bisa tahu si lawan kita bisa ngasih itu enggak? Atau nggak perlu juga? Nah, bicara soal kesepian ya, kalau ini tadi aku ngomongin kesepian. Kesepian ini ada surface self, ada deeper self.
ini nggak apa-apa ya ngobrolin mungkin agak serius, maksudnya agak rumit, nggak apa-apa ya? Oh, nggak apa-apa. Nggak apa. Saya coba mengerti ya, tapi nggak apa-apa. Nanti maksudnya Mas aja ragu-ragu. Ini orang nyampe nggak nih otak? Nggak, takutnya podcastnya nanti ya. Nggak apa-apa. Ya, yang Aku ngikutin rasa penasaran gue aja. Oke. Gimana? Surface self sama deeper self. Iya. Nah, surface self itu bentuknya form, kayak oh ini tubuh, physical form, and then emotional form, ada psychological form. Itu surface self. Nah, kalau kita hanya sebatas memahami diri kita sebatas surface self, maka kita akan selalu menuntut orang lain untuk melengkapi kita.